Jadi tujuannya bukan apa ya, bukan gaji ya Bukan tujuannya. beli kecil itu kalau gaji. Oke. Jadi kadang-kadang ada yang diplesetin gaji akan disumbangkan plus tunjangan dong. Karena gajinya kecil beli, yang besar Iya. tuh tunjangan. Ketika saya mendengar ada usulan penembokan, yang terbersit di dalam pikiran saya adalah akses kita melihat taman pancing itu akan terhalangi, akan hilang, estetikanya akan hilang. Kemudian apakah dengan di tembok itu keamanan itu akan terjamin? Kita bahas secara maraton terkait Perda Ogoh-Ogoh, kelestarian Ogoh-Ogoh. Oke. Yang dimana tadi beli baru sebelum saya kesini, saya dari kantor DPR membahas ini. Oke. Fokus yang paling terutama adalah terkait dengan penggunaan sound system. Halo rekan-rekan semua, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini kita kedatangan salah satu, ya kalau bilang termuda ya, DPRD Kota Denpasar termuda ya. Ya, bisa dibilang. Beliau, selamat datang beliau. Selamat siang Bli Kande. Terima kasih siang. sudah diundang ke sini. Iya. Nama lengkapnya beliau Dr. Yonatan Baskoro SH LLM MAP. Ya. Ini udah S3, kecil-kecil udah S3. S3 udah doktor, habis itu anggota termuda di Kota Denpasar. Iya, salah satu yang termuda. Bahkan di Bali mungkin ya sekarang ya, kalau posisi sekarang. Di Bali kayaknya ada juga yang lebih muda. Kemarin saya sempat ke Karangasem itu katanya ada. Oh, ada di Karangasem ada Iya. lebih muda. Tapi ini prestasi luar biasa ya. Tapi kemarin sempat gini ya, sempat gagal nyalon. Saya sempat gagal di 2019. Sempat gagal juga. Berarti intinya pantang menyerah ini. Intinya konsistensi. Iya. Bagi tips dong, siapa tahu ada anak-anak yang mau nyalon nanti. harus. Iya. Jadi kalau dibilang generasi muda sekarang, mungkin pikiran tentang politik itu jauh ya. Iya. Agak jauh tentang politik. Yang mereka tahu di medsos, ya orang awam atau generasi muda sekarang itu, kalau boleh saya bilang sedikit apatis tentang politik. Betul. Karena mungkin ngelihat pendahulunya. Yes. Nah, beliau ngelihat sendiri gimana? Kenapa mau masuk politik? Dari mana latar belakangnya? Iya, jadi terima kasih ini buat tim Bali News yang sudah mengundang saya pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, karakter saya dibentuk itu pada saat saya kuliah. Dari kuliah? Dari kuliah. Saya mantan aktivis kebetulan di Trisakti Jakarta. Oh, Trisakti. Ya, jadi saya sempat menjadi wakil ketua BEM di sana. Dan kerjaan kita memang melakukan aksi, demonstrasi, pejabat-pejabat yang berwenang pada saat itu. Sehingga kita belajar organisasi banyak di sana. Dari Trisakti. Bukannya dari SMK. Kemarin sempat gini dari SMK juga mimpin dari demo. SMA, iya. Wah, tahu-tahu aja. Jadi sejak SMA itu udah ada potensi-potensi pemberontak dalam hal positif ya. Jadi saya sempat demo sekolah saya, SMA Harapan Desa Setan. Oke. Saya sempat demo sekolah saya sendiri karena nggak boleh ada pensi. Di situ sudah mulai kritis, terbawa sampai kuliah, menjabat sebagai wakil ketua BEM, turun aksi, dan di situ saya belajar banyak. Politik ternyata memang ketika mau merubah sesuatu itu harus ada di dalam pemerintahan. Oke. Nggak cukup dengan kita koar-koar aja. Di dalam atau di luar pemerintahan? Iya. Jadi di politik gitu maksudnya? Ya, di dalam politik itu jadi kalau kita teriak-teriak di luar itu ya mungkin didengar, mungkin juga tidak. Tetapi kalau kita ada di dalam, kita bisa ambil bagian. Ikut di sistem maksudnya. Kita ada di dalam sebuah sistem, kita juga bisa turut andil pikiran, ide, dan keputusan di dalamnya. Sehingga itulah yang membuat saya terjun ke dunia politik. Iya, oke. Itu sampai di situ terjun ke dunia politik. Ya. Nah, awalnya kenapa bisa masuk ke partai ini? Iya. Ya, jadi kalau bilang apa memang ada keturunan atau saudara atau seperti apa yang sekarang kan di fraksi Golkar ya? Iya, betul. Bisa nyantol di Golkar. Iya, jadi secara konstitusi, kebetulan background saya juga adalah orang hukum. Iya. Secara konstitusi memang kalau kita turut serta di dalam pemerintahan itu diatur melalui partai politik salah satunya. Sehingga tentu dalam hal ini ketika kita mau ada di dalam sistem, kita harus ada di dalam sebuah partai politik. Dan tentu dalam hal ini partai politik semuanya saya rasa punya tujuan dan cita-cita yang sama untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya Bli. Sehingga itulah yang memutuskan saya memang harus lewat partai politik. Dan tentu dalam memilih partai politik saya menggunakan hati nurani yang tentunya berkesesuaian dengan
prinsip-prinsip saya. Oke. Begitu. Jadi pada dasarnya kembali lagi aturan mainnya seperti itu. Sekalipun saya tahu rasanya ada di dalam pemerintahan ya bisa dibilang begitu, stigma masyarakat, paradigma masyarakat itu sangat negatif terkait politik. Caci maki itu sudah biasa diterima oleh pejabat-pejabat ataupun penyelenggara negara. Oke. Itu waktu saya di luar saya juga salah satunya yang Melakukan hal itu. menyampaikan Keluh kesah. kritik-kritik ya tapi yang konstruktif ya. Iya. Dan ketika di dalam masyarakat tidak percaya yang seperti tadi Beli singgung, ya kita tidak bisa salahkan masyarakat karena memang masih banyak oknum yang belum bekerja secara maksimal sehingga kekecewaan masyarakat itu hadir, stigma itu juga turun ke kita. Sekarang sudah jadi anggota DPR, kemarin teriak-teriak sebagai aktivis. Sekarang Ayo, apa sih yang sekarang dibuat? apa? Nah, itulah tantangan kita untuk membuktikan dan setidaknya bisa melunturkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Berarti pertanyaan saya tadi jawabannya hati nurani. Hati nurani. Lebih match atau lebih srek ke Golkar. Ya. Bukan karena ada saudara atau siapa yang di Oh Partai tidak, Golkar. jadi saya tidak ada karpet merah Beli. Saya itu dilahirkan maksud saya. di Denpasar. Hmm. Papa saya seorang pegawai karyawan swasta biasa. Ya. Mama saya dulu penyanyi rocker di Bali. Rocker. Nyanyi ya kalau tahu theme song di salah satu swalayan lah di Bali yang masih diputar sampai hari ini dan di radio juga pada saat itu. Oke. Dan sekarang mama saya sudah sebagai seorang pengacara dan disitulah saya juga ikut di dunia lawyernya. Dari situ juga awalnya. Berarti sebelum ke politik di lawyer. Saya sebagai advokat sebelum Advokat. jadi anggota DPR. Dan sebenarnya salah satu advokat yang terkenal juga kemarin nanganin kasus besar ya. Iya, sempat. Oke, sebelum ke situ, backgroundnya di politik tadi kan kenapa memilih Partai Golkar karena ya hati nurani masuk. Nah, kenapa sampai sempat gagal dan sekarang bisa ya masuk di DPRD? Mungkin ada tipsnya. Tadi pertanyaan saya di awal itu. Iya. Apa tips atau triknya kemarin atau caranya gimana meyakinkan masyarakat ini bahwa saya bisa loh mewakili saudara-saudara atau masyarakat ini? Iya. Yang pertama 2019 itu bisa dibilang saya masih belajar belum terlalu matang. Oke. Saya bisa sampaikan demikian karena pada 2019 itu usia saya 26 tahun kurang lebih. 26 ya sekitar 26-27 tahun lah. 19. Ya dan waktu itu kiprah saya lebih banyak di Jakarta karena saya baru selesai kuliah, terus saya di kantor pengacara full. Oh, pada saat itu. belum begitu banyak kenal di Bali. Belum. Sekalipun saya sampai SMA saja di Bali. Iya, Kemudian tapi teman-teman kan masih banyak. Teman-teman masih banyak. Dan pada saat itu program yang saya keluarkan saat kampanye sudah berjalan tapi belum semaksimal 2024. Jadi yang membuat saya berhasil di 2024 itu sesuai dengan tagline saya sebetulnya. Saya punya tagline namanya keadilan untuk semua. Keadilan untuk semua dibawahi naungan pemuda bukan pemula. Jadi saya bikin seperti LSM dan pergerakan. Itu yayasan atau LSM? Seperti LSM seperti organisasi non-profit juga. Dan di situ saya mencanangkan program-program konkret, Bli. Jadi saya melihat politik hari ini banyak janji. Kita tahu ketika janji itu dilontarkan dan tidak terpenuhi, itu akan menjadi bumerang buat kita. Iya. Dan saya berpikir, mohon maaf ini perlu saya sampaikan, bisa dikategorikan sekalipun saya lahir besar di Denpasar, dari nama saya ini dikategorikan pendatang begitu ya. Dari nama gininya Yonatan. Seperti pendatang ya, tetapi saya yakin masyarakat di Denpasar ini melihat bukan berdasarkan nama, agama, suku dan ras. Sehingga saya berpikir apa nih kira-kira hal konkret yang bisa saya kasih ke masyarakat. Itu yang membuat saya mencanangkan beberapa program, yakni kursus bahasa Inggris gratis. Jadi langsung menyentuh ke masyarakat. Langsung dan dikasih pendidikan di depan sebelum terpilih. Kursus bahasa Inggris gratis, kursus bahasa Jepang gratis. Kursus mengemudi gratis. Itu bagi lingkungan sekitar masyarakat Denpasar atau? Ya khususnya masyarakat Denpasar Selatan dulu. Karena dari dapilnya kemarin Denpasar Selatan. Betul. Ya? Karena apa? Jadi jangan dikait-kaitkan 100% karena politik. Karena kalau saya buka secara umum, saya seorang diri ini kewalahan. Jadi saya mulai dulu dari skup terkecil dari satu kecamatan. Ya tadi ada kursus bahasa Inggris, mengemudi, gitar, kursus bahasa Jepang, penerbitan nomor induk berusaha gratis. NIB. Yes. NIB gratis. Promosi UMKM gratis di Instagram dan TikTok saya, followersnya kan lumayan. Iya. Saya ke sana, saya belanja juga, jadi saya nggak di endorse gratis.
Oke. Kebetulan background saya sebagai seorang akademisi juga, saya buka bimbingan skripsi dan tesis gratis. Jadi dosen juga kemarin. Sempat jadi dosen juga. Iya. Kemudian saya juga buka konsultasi hukum gratis sesuai background saya, dan saya juga meminjamkan mobil saya untuk pengantin gratis. Ternyata beli dari semua program konkret di depan itu, peserta saya menjelang pemilu itu 2.000 orang. Wow. Peserta saya 2.000 orang. Dan ternyata biaya kampanye yang saya keluarkan otomatis sangat kecil. Saya tidak menganggap itu kampanye karena itu program untuk masyarakat. Jadi Oke. saya hanya keluar biaya untuk gaji guru Oke. dan gaji beberapa tim saya untuk mendata pesertanya. Jadi itu ya. Itu kuncinya kenapa kemarin saya berhasil. Itu dapurnya ya. Itu dapurnya. Ternyata saya nggak apa-apa buka rahasia saya supaya banyak yang mengikuti. Jadi Iya. masyarakat kita juga jadi banyak yang terbantu, Bli. Iya. Iya. Benar. Ya, itu sih Bli kurang lebih. Jadi nggak seperti ya politikus yang lain mungkin berjanji dulu nanti kalau saya terpilih saya akan gini. Ya. Setelah terpilih jangankan menepati janjinya, ketemu sama masyarakat aja susah mungkin gitu ya. Nah, Tapi itu beliau ngomong ya. Iya, karena pengalaman Ya. pengalaman Oke, pribadi oke. juga. Iya. Sekarang beliau sendiri saya sampaikan, Ya. setelah beliau terpilih Yes. masih rajin nggak turun ke lapangan? Masih program yang tadi itu masih jalan nggak? Ini pertanyaannya bagus benar. Iya. Karena ada yang bilang kalau sudah terpilih stop programnya. Iya. Syukur sampai hari ini programnya masih jalan. Dan nambah. Nambah. Ah. Tahu-tahu aja ini Bli. Programnya nambah, saya lagi Pertanyaan itu bukan pernyataan. Oh, Nambah oke. gitu tanda tanya itu. nambah, pesertanya nambah, kemudian programnya nambah Bli. Saya lagi mau buka kursus tari gratis. Tari Bali, tari Tari apapun Bali, tari nasional. apapun nasional, dan saya Oke. juga lagi mau mengkaji terkait dengan mendukung program pemerintah. Oke. Saya mau buka kasih makan gratis Oke. selama 1 bulan itu 2 kali sesuai kemampuan Bli. Nah ininya sasarannya. Sasarannya masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi tinggal datang ke rumah aspirasi. Saya kebetulan punya rumah aspirasi Bli. Oh ada. Ada di Sidakarya, Denpasar, ya di Sidakarya. Sidakarya. Selain di kantor DPRD, di ruang fraksi Partai Golkar, saya juga buka di rumah. Nanti dicantumin ya tim ya alamatnya Nanti minta tolong nanti. dicantumin supaya Ya, masyarakat bisa pada datang. Terima Ah. kasih nih ada media yang bisa menyampaikan nih. Iya. Nanti bisa dicantumin ya di link di bawah ya. Ya. Ya terus selain rumah aspirasi dan program itu tetap berjalan, apa lagi? Saya baru beli pakai gaji dan tunjangan saya beli. Jadi saya baru dilantik Agustus. Sampai hari ini saya belum ngerasain duit gaji nih sama tunjangan. Kayaknya belum. Belum, karena sudah jadi ambulans, Oh. sudah jadi pick up ambulans jenazah ya. Dan jadi pick up, dan kemarin komitmen saya juga sudah terlaksana, gaji pertama dan tunjangan saya jadi sembako untuk pemilih saya beli. Itu sudah terlaksana. Mantep ini. Itu. Jadi saya kasih yang konkret, saya nggak ada kepentingan apapun beli. Karena kalau mau jadi lawyer atau DPR disuruh pilih, saya akan jadi lawyer. Gaji di Duitnya DPR, gaji di DPR ini 1/8-nya nggak nyampe. Gajinya pengacara beli. Iya. Ya, jadi begitulah. Ada idealismenya lah kita di dalam sini. Jadi tujuannya bukan apa ya, bukan gaji ya tujuannya. Bukan beli kecil itu kalau gaji. Oke. Jadi kadang-kadang ada yang diplesetin gaji akan disumbangkan plus tunjangan dong. Karena gajinya kecil beli, yang besar Iya. tuh tunjangannya. Gitu. Iya. Jadi ini mungkin bisa dicontoh sama anggota dewan yang lain ya. Amin. Belum genap 1 periode, belum genap 1 tahun. Yes. Bukan janji tapi realisasi duluan. Yes. Tidak berjanji. Oke, next. Sekarang ada di posisi di komisi berapa? Saya ada di Komisi 1 beli pemerintahan. Komisi 1 membidangi apa aja itu? Jadi kita membidangi pemerintahan, termasuk di dalamnya ada ketertiban, kemudian terkait dengan kepegawaian. Oke. Terus di dalam Komisi 1 itu mitra kerja kita seperti kependudukan juga, Dukcapil. ya, Dukcapil, ya sama Pak Satpol PP. Iya. Kemudian juga dengan keamanan, Hmm. KPU itu Oke. masuknya ke kita. Jadi kependudukan, kepegawaian itu ke kita semua. Pemerintahan dan hukum ke kita semua. Oke. Ya. Beliau sendiri ngelihat Denpasar ini seperti apa sekarang? Oke, dari segi kependudukan dulu, penataan kependudukan. Ya, Apakah sudah terdata dengan baik? baru Beliau saja beberapa hari yang lalu kami rapat kerja dengar pendapat dengan Kadis Dukcapil. Ya. Di sana kita juga meminta jawaban terkait seberapa rapih sih pendataan kita khususnya di Kota Denpasar. Jawabannya baru saja dikirim tadi. Saya belum baca secara detail, tapi Ya. kurang lebihnya sudah cukup maksimal.
untuk pendataan, baik yang memiliki KTP Denpasar maupun yang pendatang. Itu kita ada datanya, sebentar akan saya share ke tim di sini. Ya, nanti saya share, bisa ditampilkan. Namun kembali lagi, seharusnya masih ada beberapa evaluasi ya, terkait tadi pertanyaan Bli soal penduduk. Iya. Tentu ini harus ada penertiban. Ya, penertiban agar Penduduk pendatang terutama. ya pendatang. Jadi tujuan mereka datang ke sini itu jelas. Sehingga itu bisa meminimalisir potensi-potensi kerawanan-kerawanan yang terjadi di Kota Denpasar. Ya, seperti misalkan ada pencurian. Kita bukan menuduh ya. Tetapi maksudnya kalau terdata itu dalam penanggulangan maupun dalam pencegahan itu bisa maksimal, Bli. Tapi pertanyaan Tiang kembali yang tadi itu apakah sudah terdata dengan baik? Kayaknya mungkin jawabannya belum maksimal ya. Seharusnya bisa ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan bisa ditingkatkan lagi. Oke. Ya. Nah, selama ini Bli kan lahir dan besar di Kota Denpasar. Apalagi Denpasar Selatan ini. Seberapa sih perubahan yang beliau lihat? Ya dari beliau ngelihatnya dari luar ya, dari luar sistem pemerintahan dan eksekutif dan legislatif, kemarin sempat demo segala macam. Dan sekarang beliau mungkin baru beberapa bulan sudah duduk di dalam. Seberapa besar perubahan yang beliau lihat? Iya, kalau saya secara pribadi ya, kita lepas dulu DPR kita atau apapun itulah, kita sebagai masyarakat biasa, kita melihat kalau secara pembangunan fisik dalam hal ini infrastruktur, ya mungkin perbaikan-perbaikan jalan sedang berjalan begitu. Sudah mulai ada ke arah yang lebih baik. Peningkatan. Ada peningkatan. Kemudian secara birokrasi saya lihat hari ini sudah mulai ada transformasi digital di dalamnya. Sudah mulai agak transparan. Sudah mulai transparan, sekalipun memang di dalam hal pelayanan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Di pelayanan. Ya, pelayanan publik ya. Baik secara online maupun secara langsung. Kadang-kadang yang paling mendasar senyum dengan masyarakat aja itu saya sempat kritisi. De-nya bang, itu saya sampaikan di seluruh kadis dan depan Pak PJ. Masyarakat ini apalagi anggaran biaya pegawai itu naik, Bli. APBD tahun 2025 itu naik. Sekarang hampir 1,3 miliar untuk belanja pegawai. Tentu pelayanannya juga harus ditingkatkan. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai Kota Denpasar dan Denpasar Selatan begitu ya. Dan untuk hal-hal lainnya saya lihat kita masih menuju ke arah sana sih. Jadi masih dalam tahap perbaikan-perbaikan. Itu dari segi infrastruktur, habis itu dari segi ya tata kelola pemerintahan, pelayanan. Nah, dari segi pendidikan atau tingkat pendidikan anak-anak di Kota Denpasar, beliau lihatnya gimana? Saya melihat hari ini memang sudah cukup baik. Dalam hal ini anak-anak sudah sekolah dengan baik, sekalipun belum 100% terjamah dengan bantuan yang dimiliki pemerintah. Nah, ini juga jadi catatan nih, yang dimana bantuan sekolah gratis, pendidikan gratis masih banyak yang seharusnya tidak mendapatkan, justru mendapatkan bantuan. Artinya masih banyak yang kurang tepat sasaran. Saya bisa berbicara seperti ini, Bli, karena pemilih saya kemarin semua itu ada datanya, ada di satu grup WhatsApp yang sama dengan saya, Bli. Jadi 3.240 suara perwakilan kakaknya itu semua ada di grup WhatsApp yang sama. Jadi mereka setiap hari ada keluhan itu sampai ke saya. Jadi saya tahu mereka masyarakatnya tidak mampu tapi belum dapat bantuan. Terhambat di birokrasinya. Katanya di kelurahan, sampai di kelurahan disuruh balikin ke kepala dusun atau kepala lingkungan. Di kepala dusun, kepala lingkungan balik lagi ke sana. Nah, ini yang harus segera diperbaiki supaya perbantuan itu tepat sasaran. Kasihan masyarakat kita yang belum dapat bantuan-bantuan itu, belum pernah merasakan. Makanya muncullah tagline keadilan untuk semua. Yang belum dapat itu harus dapat hari ini. Itulah tujuan saya maju dan masuk ke DPR ini, Bli. Dunia politik. Dari segi pendidikan lihat ya sebatas di Denpasar Selatan seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat naik sedikit secara nasional, kualitas pendidikan gimana menurut beliau? Karena yang tahu kenapa yang menanyakan seperti itu, karena beliau kan basicnya sebelum masuk DPR ini udah S3. Tentunya pendidikan itu hal yang sangat mendasar dan sangat penting. Bagi generasi muda. Penting sekali, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini kadang-kadang kita juga dihadapkan pada sistem kurikulum yang setiap ganti menteri
ganti juga kurikulumnya. Menteri sekarang udah ganti lagi kurikulumnya. Menteri sekarang sudah ganti lagi. Yang sekarang saya mendengar ada kajian yang akan sedikit Beda. ada perbedaan. Iya. Nah, selama perbedaannya itu positif pasti kita dukung. Cuman kita belum tahu ini akan dibawa ke arah mana kebijakan pendidikan kita. Karena kemarin kurikulum Merdeka, Bli, itu jadi celah menyerang para guru oleh oknum-oknum siswa dan oknum-oknum orang tua murid. Jadi begini, guru kita ini dibebankan beban yang menurut saya cukup berat, Bli. Oke. Di sisi lain kita harus memberikan pengajaran secara sekolah, Maksimal. di sisi lain kita juga harus mengajarkan pendidikan karakter. Tapi di sisi lain juga ada kebutuhan administrasi, Pelaporan. pelaporan yang sangat menyita waktu, tenaga Iya. dan pikiran guru-guru untuk mengisi itu. Sehingga ketika dibebankan dengan yang terlalu banyak ini, pendidikan karakternya juga agak lost. Oke. Tidak bisa mengawasi murid dengan terlalu baik. Di sisi lain ketika diminta untuk mendidik secara karakter, tapi dibenturkan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang katanya anak harus disayang, tidak boleh ditindak tegas. Nah ini kan kata sayang ini disalahartikan. Iya, efeknya juga yang beliau lihat seperti apa? Kalau kita sih melihat dari media, karena kita ngelihat di media sosial banyak yang anak SMA itu bahkan tidak bisa berhitung. Anak SMA ada yang SMP mungkin tidak bisa baca tulis gitu atau membaca. Beliau ngelihatnya gimana kalau kita ngomongin kurikulum yang kemarin? Ya, tentu dalam hal ini saya cukup miris ya, Bli. Karena bagaimana tadi yang sempat disinggung, banyak anak-anak didik kita yang belum mendapatkan pengajaran secara maksimal, Iya. atau mungkin dari anaknya karena tidak bisa dikasih tahu atau terlalu dimanjakan oleh orang tua. Nah ini sinergitas orang tua, sekolah dan guru ini harus betul-betul berjalan bersama. Kalau nggak Iya. bakal bisa. Sehingga dalam hal ini tentu harus segera ada perbaikan. Selain tadi tidak kemampuan anak SD SMP baca, Bli, pendidikan karakternya itu juga hilang. Adabnya anak-anak zaman sekarang tuh hilang, Bli. Itu yang harus kita garis bawahi bersama. Zaman dulu kita dilempar kapur, Atau dipukul, dipakai penggaris, sapu lidi, itu hal Iya. yang biasa karena kita tahu kita melanggar. Beliau masih merasakan itu Saya ya? masih merasakan itu. Saya ada di era tengah-tengah. Oke. Tapi zaman sekarang Jangankan itu ya. orang yang lebih tua, guru, sepuh, bro, Hmm. lewat depan tidak permisi, angkat kaki, baju keluar, ketawa ketiwi ketika guru menjelaskan, loncat jendela, bolos. Jadi itu yang loss ya. Itu loss. Itu yang menurut saya hilang. sedih. Jadi Yang percuma hilang, kita sekarang siswa kita pintar, punya uang banyak begitu, tapi kalau nggak punya adab, menurut saya itu nol besar gitu, Bli. Jadi percuma IQ-nya tinggi, Di atas rata-rata. tapi EQ-nya Nah itu dia. emosional gininya jauh. Yes. Jadi saya nyambung ke IQ sedikit. Ya. Ya saya sempat lihat di media juga tadi udah sempat searching di anak-anak. Ini loh, Oke. berapa rata-rata IQ orang Indonesia? Ini jauh menurun dan Indonesia itu berada di urutan 117 kalau nggak salah. 117. Dan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu? Apakah kita bisa hanya menyalahkan kurikulum saja atau bagaimana menurut beliau? Ya, menurut saya ini ada beberapa hal yang kompleks ya. Ya. Yang pertama terkait dengan mutu pendidikan kita pastinya, bagaimana pendidikan di rumah dan di sekolah. Tetapi ada faktor besar lain di belakang itu, Bli. Di sini ada faktor teknologi yang tidak terkendali masuk. Menurut pandangan saya seperti itu. Jadi ketika anak-anak zaman dulu itu bisa belajar secara pengetahuan langsung dari guru Ya. dan membaca, itu cara nangkap kita ketika membaca dan mendengarkan penjelasan berbeda dengan cara tafsir kita ketika membaca secara teknologi, secara digital. Nah, dan belum tentu juga 100% apa yang kita baca secara digital itu benar. Iya juga kalau muridnya dikasih teknologi untuk belajar. Tapi hari ini saya melihat anak-anak dipakai untuk keren-kerenan di media sosial, di Instagram dan TikTok. TikTok goyang-goyang atau Nah, itulah jadi generasi kita yang kita hadapi hari ini ya tantangan teknologi. Jadi beliau setuju. Ini ada wacana mungkin baru tadi pagi juga saya baca, DPR nanti akan mewajibkan bahwa anak didik itu harus baca setiap pagi atau baru mau masuk sekolah itu minimal 1 jam. Beliau setuju dengan itu. Ini Yes. DPR RI yang DPR RI ya. mewacanakan. Saya setuju karena budaya literasi kita Ah. itu sangat minim sekali.
banyak sekali anak-anak kita, jangankan anak-anak kita, mungkin kita juga mengalami dulu ya yang namanya malas baca dan malas cari tahu begitu. Tapi sekarang itu lebih parah dalam artian merasa bodoh amat, tidak peduli. Yang penting paradigma anak-anak sekarang yang penting sekolah lulus dapat ijazah kerja. Itu aja. Nah ini harus segera kita belokkan ini supaya tidak tercebur ke kolam yang jauh lebih dalam menurut saya, Bli. Jadi saya setuju harus ada budaya baca. Budaya baca. Dan sesuai dengan pengalaman beliau sendiri, bisa sampai di S3 itu dengan ya di umur yang beliau sekarang ini sebenarnya idam-idaman banyak orang. Tapi kadang-kadang generasi muda kita, terutama yang di Bali itu kayaknya pendidikannya kurang. Nah, menurut beliau gimana caranya menumbuhkan rasa haus akan pendidikan bagi generasi muda nih? Beliau sendiri sebagai wakil generasi muda ya di DPR, gimana caranya menumbuhkan itu? Kalau beliau sendiri dulu gimana caranya? Kok bisa kejar saya harus sampai tamat S3 gitu? Jadi memang ini kembali lagi ke individu masing-masing. Ya. Harus ada motivasi diri, Bi. Harus ada target dan cita-cita yang dicapai. Jadi buat anak-anak muda ini kalau pasang mimpi itu jangan nanggung-nanggung. Harus tinggi. Mimpi itu setinggi-tingginya. Setinggi langit. Setinggi-tingginya. Karena nanti kadang-kadang apa yang kita mimpikan ketika kita berani mengucapkan, dari kita berani memikirkan, kita berani mengucapkan, kita berani melakukan itu bakal terjadi. Dan kalau saya secara pribadi, kenapa saya harus mengambil pendidikan tinggi, Bli? Karena kita melihat tantangan global hari ini. Dan semua requirements, persyaratan itu sudah mulai mensyaratkan pendidikan yang tinggi juga, Bli. Nah, itu sebetulnya tolak ukur awal. Kemudian yang kedua, ternyata setelah saya mendalami pendidikan ini sampai ke tingkat doktor begitu ya, saya mendapatkan sesuatu yang baru tetapi tidak terlalu kemana-mana. Dalam artian ternyata di jenjang pendidikan ini yang saya dapat adalah cara berpikir, frame of work, cara menyelesaikan masalah. Jadi itu pentingnya cara pendidikan. Memandang sesuatu. Begitu. Jadi semakin tinggi pendidikan ya kita juga pasti akan memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menyikapi berbagai permasalahan atau berbagai hal. Ya, ibaratkan kalau seperti tadi ngutip kata-kata mutiara Bung Karno, bercita-citalah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Seandainya kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang atau rembulan kan gitu. Lagi satu. Cara pandang kita terhadap satu masalah, ibaratkan kita naik menara. Kalau menaranya kita di bawah, cara pandang kita mungkin sebatas itu. Tapi kalau kita sudah sampai di level pendidikan yang tertinggi, mungkin cara pandang kita lebih luas. Mungkin itu ya, beliau. Betul, itu. Nah, dari pendidikan sekarang, beliau kira-kira sebagai anggota DPR Kota Denpasar, ada cita-cita nggak untuk memajukan pendidikan anak-anak di Kota Denpasar terutama? Seperti apa nanti? Karena saya ambil contoh, saya sempat punya beberapa tamu atau klien dari India. Di India itu terutama di kota-kota besarnya, anak-anak SD mereka sudah diajarkan coding. Kalau kita sekelas saya aja sekarang belum paham, tapi tahu coding itu apa, tapi nggak begitu mendalami. Nggak ada kepikiran beliau menyampaikan itu di Kota Denpasar nanti di Gedung Dewan. Secara DPR ya meskipun itu nggak di bidangnya beliau di komisinya komisinya beda, tapi secara pribadi ada nggak nanti kan temannya beliau juga ada di komisi yang lain gitu. Tentu dalam hal ini saya ingin sekali ada pendidikan seperti itu. Tentu yang berkaitan dengan cyber, karena kita betul-betul harus mempersiapkan anak-anak kita di bawah ini mengerti terkait dengan teknologi. Karena nanti kita penyerangnya, kita diserang itu secara teknologi, dan tentu ini penting. Bahkan kurikulumnya seharusnya sejak dini. Dan tentu dalam hal ini kita juga pasti akan bersuara dari daerah supaya di pusat itu juga mendengar sehingga menciptakan kurikulum di mana anak-anak wajib mengerti teknologi, Bli. Di samping tetap ya kalau saya fokusnya dibarengi dengan pendidikan karakter tadi. Dan kalau secara pribadi sendiri saya juga sudah melakukan peningkatan kemampuan anak-anak di dalam berbahasa asing. Karena kita di pariwisata Bali ya. Pasti itu dibutuhkan. Iya, jadi saya mempunyai program kursus bahasa Inggris gratis ini lebih banyak ke speaking dan listening. Jadi lebih banyak berbicara dan lebih banyak mendengar supaya bisa. Jadi tidak banyak teori, Bli. Sehingga dihadapkan dengan wisatawan kita bisa berbicara dan bisa mendapatkan
suatu kepercayaan oleh para tamu-tamu itu di Iya, iya, dalam iya. pelayanan maupun yang lainnya. Jadi Begitu. kemampuan bahasa itu memang harus dipraktekkan, Betul, tidak hanya betul, bisa teori. betul. Ya. Ya. Gimana cara memikirkan bahwa parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Ya, ya, apalagi penduduk asli Kota Denpasar atau penduduk Indonesia itu sebenarnya harus memang dipelihara oleh negara, bukan hanya ya tanah air dan yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Harusnya seperti itu. Setuju. Untuk kepentingan rakyat, bukan Betul. untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Ini saya lewat sedikit. Iya, iya, iya. Oke, dari segi pendidikan mungkin saya cukupkan. Oke. Sekarang kita menginjak ke tadi beliau sempat menyampaikan karena pendataan kurang maksimal, mungkin ada potensi ya isu tentang kriminalitas, isu-isu sosial lainnya. Beliau melihatnya gimana? Kayaknya di Bali, apalagi di Denpasar khususnya, angka kriminal itu naik belakangan ini. Beberapa kasus yang menonjol kemarin itu ada pembunuhan di Denpasar Selatan. Iya. Ya. Gimana beliau melihatnya? Ya, jadi saya mencoba memposisikan diri di tengah ya, Beli. Iya. Saya memposisikan diri di tengah. Jadi selama pendatang itu hadir ke Denpasar dan dia bisa berkontribusi untuk kota Denpasar, baik tenaga, pikiran, dan secara pekerjaan, tentu itu kita dukung. Oke. Namun ketika pendatang ini datang ke Denpasar tanpa juntrungan yang jelas, Tanpa tujuan yang tanpa jelas, tujuan, tentu ini harus kita antisipasi. tanpa latar belakang juga. Betul, karena apa? Karena ketika latar belakang tidak jelas, tujuan tidak jelas, tempat tinggal juga sudah tidak jelas, tentu ini akan menjadi suatu beban bagi kota Denpasar itu sendiri, karena tidak tahu mau ngapain. Sehingga dalam hal ini ketika orang datang tidak ngapa-ngapain tapi butuh makan misalkan begitu, tidak ada pekerjaan, kemana dia akan mencari uang? Tentu potensi untuk melakukan tindakan kriminal itu cukup besar. Sehingga penertiban kependudukan itu penting, baik secara administratif tadi maupun secara praktek langsung. Dalam hal ini tentu Satpol PP harus sering patroli, kemudian pihak kecamatan harus duduk bersama Forkopimda, bersama dengan TNI Polri, bagaimana mengatasi kerawanan-kerawanan yang ada di titik-titik tertentu. Dan dalam hal ini yang tadi sempat beli singgung, Taman Pancing. Kita melihat beberapa bulan ke belakang ini ya, termasuk yang baru-baru ini banyak terjadi banyak sekali problematika dan kejadian di sana ya, Beli. Yang paling parah kemarin itu ada pembunuhan. Sampai ada pembunuhan di sana begitu. Kita tahu Taman Pancing itu cukup luas, sangat estetik begitu ya, tempat di mana bisa mini pikniknya orang Denpasar lah di sana ya, gelar tikar begitu ya, ada yang mancing juga di sana. Nah, sebetulnya ini kan suatu potensi besar. Potensinya besar Bagi untuk kota pariwisata Denpasar. Betul. Ya. Untuk orang lokal di situ, untuk orang Denpasar juga. Yes, betul, itu betul. Namun sangat disayangkan kita kecolongan lagi. Nah, kita ini harus tarik akar masalahnya di mana. Bagaimana menciptakan suasana di Taman Pancing itu nyaman, tentram, indah, tapi tetap aman. Nah, kemarin ada usulan untuk nembok. Ditembok full. Ditembok. Nah, itu saya belum tahu formulanya seperti apa. Tetapi ketika saya mendengar ada usulan penembokan, yang terbersit di dalam pikiran saya adalah akses kita melihat Taman Pancing itu akan terhalangi. Akan hilang, estetikanya akan hilang. Kemudian apakah dengan ditembok itu keamanan itu akan terjamin atau justru sebaliknya? Tambah nanti akan bertambah. Karena di balik tembok nggak ada orang yang lihat, nggak ada yang orang lihat. tahu. Betul. Dan kalau di Instagram saya banyak yang berkomentar dan bahkan di TikToknya Bali News berkomentar justru itu berpotensi akan menjadi tempat mesum begitu, karena tidak terlihat. Nah, ini kan saya sempat mengkritisi kemarin di rapat kerja dengar pendapat, saya bilang ini kenapa ditembok tiba-tiba? Apakah ini karena kejadian kemarin terus buru-buru? Atau karena apa? Ini harus dikaji betul, mendalam. Dan saya juga open publik, aspirasi masyarakat saya serap dan semua itu 99% gak ada yang setuju ditembok, Beli. Lebih
cocok ditambahin penerangan karena di situ gelap sekali. Penerangan, Oke. tambahin CCTV, kemudian patroli lebih intens. Keamanan di situ Ya, bikin pos penjagaan. Saya Iya. rasa itu lebih efektif Kayaknya ketimbang memang kita itu lebih harus efektif ya. daripada kita harus bangun tembok begitu, Bri. Itu Iya. sih, Bri. Tapi itu udah diusulkan kemarin. Saya sudah usulkan. Ini saya belum dapat feedback jawabannya sampai hari ini. Saya Feedbacknya juga gimana? sudah ngomong di media Tapi sana sini tapi belum. kalau ngomongin itu maaf ya, Ya. kalau ngomongin tentang yang itu tuh kalau dijadiin proyek kan kecil nilainya. Kalau dibandingkan dengan tembok kan lebih besar nilai proyeknya. Bukan Nah, begitu ya? secara matematika mungkin begitu ya, Bli. Cuman secara praktek ini karena harus berkelanjutan, Bli. Oke. Ketika patroli dari Satpol PP bersama dengan Linmas maupun desa adat setempat Iya. ada operasionalnya tuh. Nah, itu juga harus Ini kita perhatikan. seharusnya kan bisa memanfaatkan desa adat yang di situ juga kan. Betul, Seperti betul. pecalang, Yes. semacam kan ada di situ desa adatnya. Nah, ini pemerintah harus hadir ini, memperhatikan ketika mereka berkeliling ya mereka juga harus dapat perhatian. Karena kan mereka juga mungkin secara shift meninggalkan pekerjaannya, Iya. ya, berkontribusi untuk menjaga keamanan setempat, tentu harus ada timbal balik juga ke mereka harus kita perhatikan. Nah, inilah kita harus duduk bersama nih sama pemerintah nih. Kita harus perhatikan yang seperti itu, Bli. Oke, Beli sendiri ngelihatnya potensi yang terbesar di Denpasar Selatan apa yang membuat banyak sekali kejadian-kejadian terutama di Denpasar Selatan tentang kriminalitas. Apakah mungkin karena selama ini ya penduduknya lebih heterogen di situ atau karena kurangnya pengawasan? Oke. Yang pertama kalau kita melihat secara umum, jadi saya sempat berkomunikasi begitu dengan teman-teman dari sana. Iya. Disampaikan yang berangkat ke Denpasar ini tidak mendapatkan edukasi yang baik, Bli. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi mereka di sana sebelum berangkat cuma diinformasikan cari kerja di Denpasar. Di situ gampang, aman, nyaman. Berangkat aja dulu, nanti baru cari di sana. Nah, saya dapat informasi seperti ini. Gajinya gede. Nah, mungkin ada iming-iming seperti itu sehingga mereka tanpa edukasi mereka berangkat. Setelah di sini ternyata mereka baru mulai cari kerja. Dan secara kualifikasi dan klasifikasi mereka masih banyak yang belum memenuhi syarat. Sehingga mereka masih tetap bertahan. Iya. Masih berharap pada suatu, mungkin saya bilang suatu kebaikan begitu sehingga mereka bisa kerja. Tetapi pada nyatanya tidak. Dan ada kebiasaan buruk yang dibawa-bawa. Misalkan kan tentu setiap tempat di mana kita ada itu adatnya beda-beda. Iya. Namun ada juga oknum-oknum yang melakukan minum-minuman keras sehingga melakukan perkelahian, memicu perkelahian, dan inilah yang menjadi pemantik masyarakat setempat terjadi perkelahian. Kita mau muter satu video satu. Oke. Beliau udah lihat. Saya belum nonton video tapi saya sudah baca beritanya. Video pengeroyokan. Padahal ini pelakunya adalah disinyalir orang yang mengeroyok sempat kejadian petugas parkir sampai meninggal. Dia baru keluar dari penjara, dia udah melakukan aksi lagi dengan melakukan ini pengeroyokan atau perkelahian di daerah mana nih? Futsal. Ya, daerah futsal di Denpasar Selatan ya. Ya. Di daerah Renon. Masih seputaran masih seputaran tempatnya dia gini. Kalau dibilang ini anak-anak loh, generasi muda kita. Jadi saya konsennya di sini juga beliau, karena saya lihat beliau juga wakil dari generasi muda. Kenapa anak-anak ini bisa seperti ini? Kalau saya bandingkan dengan kehidupan beliau jauh sekali, pikiran beliau itu jauh melesat ke atas. Dan kenapa mereka ini sudah sempat dihukum? Anak ini sudah sempat dihukum karena pengeroyokan sampai menyebabkan meninggal dunia. Dan sekarang melakukan lagi. Kira-kira di mana kurangnya ini ya? Kira-kira di mana? Saya menanyakan banyak pertanyaan seperti ini ke beberapa narasumber juga. Jadi masing-masing punya persepsi dan jawaban masing-masing. Nah, dari beliau sendiri. Iya, kalau dari kacamata saya saya melihat anak-anak yang melakukan hal seperti ini, yang pertama saya yakini kurangnya pendidikan moral terhadap dirinya. Saya tidak tahu lebih dalam apakah ada permasalahan di rumah, dari keluarga. Dari keluarga,
Oke. dari sekolah itu juga bisa beli. Jadi kita juga sedang, ini saya singgung sedikit ya, Iya. terkait dengan Bullying. bullying dan cyberbullying yang hari ini jadi isu nasional. Iya, iya. Jadi begini, permasalahan terbesar bully itu adalah ketika orang lemah yang dibully, bukan selamanya dia akan menjadi orang lemah, Bli. Justru yang dibully ini akan jadi pendendam dan akan menjadi pembuli yang baru. Bully ke Yang lain. Yang lain. Nah, ini permasalahannya, tarikannya tadi kurangnya pendidikan moral, masalah di keluarga, masalah di sekolah, akhirnya dipendam jadi pendendam dan dilampiaskanlah seperti ini. Bisa jadi. Kemudian kalau yang terkait dengan yang bersangkutan sudah pernah dipidana, kemudian keluar, nah ini kan sudah masuk kategori residivis. Iya. Karena tindak pidana yang dilakukan sama begitu. Dan tentu apakah sistem ini kembali lagi nih, kalau kita sebagai seorang praktisi hukum dulunya, Iya. sistem pemidanaan kita apakah sudah tepat? Buktinya yang sudah dipenjara keluar masih melakukan hal yang sama. Nah ini kan juga jadi problematika. Nah kita berharap nih ada KUHP baru yang sebentar lagi disahkan. Yang dimana arahnya memang bukan lagi ke pemidanaan untuk balas dendam, Iya. tetapi lebih ke pembinaan. Nah, apakah ini akan lebih efektif? Kita tunggu nanti. Bagaimana pelaksanaannya? Saya rasa itu, Bli. Oke, mantap. Jadi dimulai dari skup terkecil Iya, dulu di lingkungan terkecil dulu. keluarga. Betul. Hampir sebagian besar narasumber yang saya tanya ya menyampaikan seperti Iya, itu. itu betul. Dari keluarga, dari sekolah. Dan sekarang yang memang yang beliau sampaikan itu lagi viral sekarang, yang membullying kemarin anak didik yang disuruh jongkok sampai menggonggong itu. Oh iya, ada, saya tahu itu. Ada. Tapi pihak gininya udah ditangkap baru berapa hari. Iya, Udah saya ditangkap. lihat. Akhirnya Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak terulang lagi di Indonesia ya. amin. Apalagi di Bali. Ya. Jadi bagi generasi muda nanti biar lebih ngelihat medsosnya beliau ya lebih banyak. Jadi terinspirasi. Jadi generasi muda sekarang itu, bahkan saya berharap sih sebenarnya banyak orang-orang seperti beliau atau ya anggota dewan atau siapapun itu yang menunjukkan kinerja mereka melalui media sosial. Betul. Itu akan dampaknya sangat besar. Yes. Jadi orang yang memilih, yang mengasih aspirasinya, menitipkan aspirasinya, jadi merasa benar-benar terwakili. Yes, setuju. Ya, seperti itu. Oke. Kalau isu tentang kriminalisasi dan kriminalitas di Denpasar Selatan sudah, sekarang saya mengajak ke isu yang lebih sedikit tentang lingkungan beliau. Masalah kita banyak sekali di Denpasar. Ya beliau tahu sendiri. Sekarang TPA Suwung kayaknya sudah overload dan mungkin akan ditutup. Dan pemerintah daerah katanya mau menutup itu ya. Dari kemarin kan sudah ada penutupan. Ada muka TPST yang ada di Biaung. Ya, beliau udah sempat sidak kemana aja? Belum sempat sampai ke situ. Saya belum, tapi saya sudah dengar dari masyarakat. Ya. Ada TPA di desa setempat ya. TPS 3R. TPS ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, Nah, beliau ngelihat gimana itu tentang isu lingkungan sekarang di Denpasar? Iya, kalau saya melihat isu lingkungan ini kadang-kadang memang kita sebagai masyarakat 100%, saya nggak bisa bilang 100%, tapi kebanyakan bertanya kepada pemerintah, apa nih solusinya begitu ya. Saya tidak menyalahkan ketika masyarakat bertanya seperti itu, tetapi alangkah lebih baiknya kita sebagai masyarakat yang baik juga, kita juga berkaca kepada diri kita, apakah kita juga sudah melaksanakan kewajiban kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu pertanyaan yang sering saya lontarkan juga kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah masyarakat juga bisa bekerja sama di dalam melakukan pemilahan sampah? Karena begini, memang kita semua tahu permasalahan kita adalah ketika sampah itu dipilah, itu menggunakan biaya yang cukup besar, ketimbang sampahnya yang sudah dipilah. Tentu dengan memilah sampah ini meringankan beban kita juga untuk melakukan pengolahan sampah, begitu. Kemudian yang ketiga, tentu dalam hal ini tantangan kepala-kepala daerah nih. Kepala daerah, apa programnya di dalam menuntaskan sampah ini? Ini ditunggu-tunggu nih. Ada yang mesin insinerator, kalau APBD nggak cukup akan mengajak investor ataupun swasta. Nah ini kita tunggu nih program langkah konkretnya calon kepala daerah yang akan kita tentukan 27 November nanti. Jadi kita berharap itu, calonnya Bli gimana ini?
Kira-kira masuk nggak programnya itu? Masuk ya pasti ya. Ya, Ya oke lah, saya nggak mau ngomongin itu Nah. calonnya itu nggak usah lah. Jadi kembali ke cara pandangnya Beli ngelihat ya, gimana masalah sampah. Jadi ada di satu daerah juga kalau di Denpasar sebenarnya yang saya tahu peraturan perdanya ya, itu sudah mewajibkan bagi yang membangun ada sebelum ngurus izin bangunan itu mereka harus melengkapi kayak ada biopori segala macam itu sudah ada perdanya. oke. Saya udah tahu itu perdanya ada. Tapi kenyataannya kalau beliau sempat ngecek sekarang ke rumah-rumah penduduk apakah ada bioporinya? Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya perdanya ada tidak dilaksanakan artinya apa? Beliau melihatnya gimana? Em, ini pertanyaannya cukup berat ya, Bli. Karena memang kita tidak bisa pungkiri, Iya. memang kita sudah punya perda, tetapi terkadang ketika perda itu ada, pelaksanaan dan pengawasannya masih kurang. Jauh. Ya, seperti yang Bli bilang, bagaimana ketika suatu bangunan rumah sudah menyalahi aturan, tetapi bukan satu rumah, tetapi banyak begitu. Di Denpasar terutama kan Ya, sedangkan perda kita mengaturnya berbeda. Nah, tentu ini harus ada sosialisasi yang masif dan pengkajian yang lebih matang, Bli, bagaimana itu sudah ada perdanya tapi tidak dilaksanakan. Mungkin ketika kita melihat yang sudah berdiri itu agak berat ya, Bli. Iya. Karena itu bisa mungkin hampir semuanya, Bli ya. Masa harus dirobohin dulu kan sulit. Maksud saya gini, bahkan di gedung pemerintahan aja, di kantor DPR saya nanya, ada nggak lubang biopori di situ ya? Nah, itu saya belum cek sih. Belum Bli. cek Saya ya, belum mungkin cek. mungkin nanti PR ya. Nanti saya akan cek, nanti saya cek. Kalau sudah dicek nanti diinfo ke tim kita. Iya. Jadi kalau sekelas gedung DPR atau apalagi gedung wali kota tidak ada bioporinya, Tentu itu bukan contoh yang baik ya. nah itu. Iya. Jadi gini, kalau saya berkaca dari daerah lain, ada satu daerah di Gianyar namanya Banjar Cemangaon di Kecamatan Sukawati. Oke. Ini sudah jadi isu nasional juga, banyak sampai kemarin kayaknya menteri sudah sempat ke situ. Ada salah satu solusi. Ini bukan solusi secara menyeluruh, salah satu. Ya. Karena penanganan sampah ini kan harus ya banyak solusi yang bisa diambil dan salah satunya yang dilakukan di situ. Beliau sempat mendengar istilah tebal modern. Yes. Ya. Seperti itu. Yang di Cemangaon itu saya rasa satu desa itu sudah menerapkan hal itu. Jadi tebal modern ini adalah visualisasi dari biopori yang lebih besar. Bioporinya kan kecil ukurannya mungkin 30 cm. Kalau tebal modern ini ukurannya lebih besar lagi sekitar 1 meter. Jadi sampah-sampah organik itu bisa dimasukkan ke situ. Itu bisa mengurangi juga sebenarnya. Ini mungkin bisa masukkan pada Kota Denpasar. Ya. Sepertinya kemarin sudah ada pencanangan dari wali kota. Beliau udah lihat itu. Iya, kebetulan saya juga sempat hadir itu. Pada saat mana itu itu di ya? Banjarbun. Banjarbun di Denpasar. Bun apa Boni? Banjarbun ya? Oh, Banjarbun ya. Banjarbun di situ sebagai percontohan pertama. Iya. Dan setelah dari situ saya juga sudah mulai menerapkan, Bli. Oke. Tapi saya memang tidak bisa pakai sumur yang dibuat besar. itu. Jadi saya punya Alatnya yang berarti yang di atas tanah. Yang di atas tanah yang warna hijau. Jadi ini juga solusi ini. Jadi buat yang tidak punya lahan di rumahnya bisa dipakai itu, harganya kurang lebih 90 sampai 100 ribu. Terjangkau dan itu cukup tinggi, Bli, bisa menampung sampah organik cukup banyak dan di bawahnya juga ada bukaan ketika sudah terurai itu bisa jadi pupuk dan itu nanti kalau mau hasilnya maksimal ada lagi cairan-cairan khususnya begitu. Iya. Nah, itu sudah mulai saya terapkan dan mudah-mudahan ya kesadaran itu juga sudah mulai masuk ke masyarakat. Masuk, ya. mudah-mudahan bisa segera semakin sadar. Nah, apa nggak memungkinkan nanti dari pihak DPR mengusulkan itu di satu wilayah. Kalau di Cemangaon itu saya sempat ke situ. Di Cemangaon itu ada rumah yang masuk gang juga. Karena rumahnya kecil, di rumahnya nggak bisa dia bikin tembok modern. Ya. Dia lakukan dan dia buat di gang. Jadi gang itu dilubangi ke bawah. Di atasnya ditutup beton, tapi ada lubang kecil. Jadi itu bisa lalu lintas, tetap bisa tetap ya. jalan. Tembok modern itu bisa dipakai untuk buang sampah tapi khusus organik. Ya.
Yang residu harus tetap dibuang. Betul. Tapi kalau kita lihat dapur kita yang paling banyak akan mengeluarkan sampah kan kalau di rumah tangga itu. Yes. Hampir 60% itu sampah Yes. dapur. Itu mungkin salah satu gini dari kita dari Bali News juga karena karena saya juga sempat wawancara beliaunya yang punya inisiasi itu. Ya, ya. Itu. Saya Dan sepakat. nanti titip ke beliau juga mudah-mudahan Denpasar karena saya tinggal di Denpasar juga. Nggih, beli. Setiap hari ngelihat tumpukan sampah nggak elok sekali. Hampir itu sebagian besar dari kita di Provinsi Bali juga masalahnya di situ beliau ya. Ya. Kalau ngomongin masalah sampah dan sekarang kita ngomongin masalah infrastruktur dasar terutama jalan. Di Denpasar udah nggak bisa kita ngomong apa-apa ya. Habis lahan kita. Solusi konkret untuk mengatasi kemacetan kira-kira apa menurut beliau ini? Ya, jadi karena begini, memang macet di Denpasar ini parah sekali ya, Bli. Saya aja kesini telat tadi gara-gara macet. Apalagi dari Sesetan masuk mau ke Renon atau dari Sanur mau ke Renon gitu, gimana macetnya? Ya, Susah ya ngomongin itu ya karena pemenangnya nggak hanya di Denpasar ya beliau. ya, ada yang jalan Pemprov, ada yang jalan Pemkot begitu. Tapi dalam hal ini saya sudah bilang, Bli. Saya selalu menggaungkan ini sejak awal saya baru dilantik. Kita ngomongin yang konkret dulu lah. Iya. Kalau kita ngomongin jalan underpass itu masih lama lah proyeknya dan itu akan juga menambah kemacetan selama proyeknya kan begitu. Tapi yang hari-hari ini kita hadapi begitu loh, Bli. Yang pertama tentu ini harus ada rekayasa lalu lintas. Ini kalau kita ngomongin konkret. Oke. Rekayasa lalu lintas harus dilakukan kajian terkait baik Dishub ya maupun pihak yang berwenang harus turun ini. Kemudian yang kedua, pengaturan lalu lintas ini yang berwenang juga harus turun lebih pagi. Maksudnya bagaimana? Saya melihat titik kemacetan ada di salah satu sekolah gitu ya. Anak-anak masuk jam 6:30, jam 7 gitu, 7:30. Bikin macet kan itu. Personil yang harusnya mengatur lalu lintas 7:30 atau jam 9 datangnya setelah anak-anak datang duluan. Justru patroli ini harus ada sebelum kemacetan itu ada, Bli. Iya, harusnya seperti itu ya. Itu formula yang benar, tapi selama ini mohon maaf ini harus saya sampaikan juga demi kenyamanan kita warga Denpasar, ini harus ditingkatkan pelayanannya harus lebih awal. Sebelum macet itu ada, mereka harus ada. Oke, ini itu baru Bapak Kapoltabes Kota Denpasar ini ya. Ya, menurut saya harus diturunkan. Itu solusi konkret jangka pendeknya, Bli. Apalagi jangan sampai nanti datang sampai di situ, turun sebentar, foto, nah itu juga itu. Jangan sampai gitu Jangan sampai hanya untuk memenuhi syarat-syarat formil itu. Beliau. Ya. Lanjut ke background beliau sedikit di pengacara ya. Kemarin kan sempat kalau dibilang viral ya viral juga. Jadi isu nasional itu isu nasional dan beliau ada di dalamnya. Pertama saya ingin tahu gimana rasanya ada di situ. Disorot media nasional, mungkin ada media asing juga yang menyorot itu pasti. Dan nama beliau juga Saentro Nusantara mungkin tahu bahwa ini lawyer termuda dan di tim saya termuda. Kalau saya lihat smart juga caranya gini, memang benar-benar smart beliau. Aduh, terima kasih. Gimana rasanya? Kalau dari feeling sendiri gitu. Kebanggaan atau apa? Ya, jadi yang pertama Bli, saya itu sebetulnya sudah banyak menangani kasus-kasus besar secara nasional. Karena saya berkecimpung di salah satu kantor pengacara yang memang pimpinan saya adalah salah satu advokat senior di Indonesia. Beliau adalah Johnson Panjaitan. Oh, Pak Johnson. Beliau aktivis HAM yang dari zaman dulu sampai hari ini masih konsisten. Begitu. Saya belajar banyak sama beliau, jadi yang masuk ke kita itu kasus-kasus besar. Dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia. Begitu. Dan satu ketika masuklah kasus ini yang memang isunya sangat terdengar besar sekali secara nasional. Dan memang di sini saya mendapatkan exposure yang cukup luas begitu karena saya tampil live dan dihadapkan dengan pakar-pakar di bidangnya masing-masing di saat saya yang mungkin secara usia masih terlalu dini untuk menjadi juru bicara di tim pengacara kita menghadapi tantangan yang begitu besar, kita tahulah. Dan dihadapkan dengan pembelaan-pembelaan oleh
orang-orang yang sangat kompeten pada saat itu di Dan bidangnya. cercaan netizen, Cercaan netizen, pembantaian dan segala macam. pembantaian segala macam. Ya. Sehari itu saya tampil live di TV 7 kali minimal. Selama Sehari. 7 bulan, satu hari. Jadi saya pindah-pindah itu. Dari yang kantornya di sini, kantornya di situ, balik ke sini, balik ke situ. Di mobil sudah harus live on cam. Iya. Nah itu kita juga harus hati-hati. Ketika kita salah statement itu akan jadi senjata untuk mengkriminalisasi kita. Nah itu hati-hati. Dan perasaannya tentu campur aduk. Takut sudah pasti, kita sebagai bisa dibilang baru, tapi tetap pemuda bukan pemula. Iya. Kemudian yang kedua adalah Medsosnya bagus itu. kemudian yang kedua kita dihadapkan dengan orang-orang yang sudah berkompeten, kita Iya. punya kekhawatiran apakah yang kita ucapkan ini benar. Yang ketiga taruhannya ini loh. Keluarga almarhum yang kita bela, ketika pembelaan kita tidak tepat, taruhannya adalah mereka. Kemudian nama besar kantor, kredibilitas pribadi. Jadi semua rasa campur aduk, Bli. Tentu di situ saya jadi berharap, oke, kalau kita membela seseorang di jalan yang benar, kita pasti akan dimudahkan. Tentunya dengan bekal juga. Jadi kita buka lagi semua tuh materi, buku kita pelajari betul supaya apa yang kita sampaikan bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat. Karena ada strategi kita juga, kita harus mendapatkan simpati masyarakat, Bli. Oke. Jadi bagaimana penyampaian kita itu menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Mudah dimengerti. Yang mudah dimengerti. Karena kalau kita bahasanya belibet, apalagi bahasa-bahasa hukum itu belum tentu dimengerti oleh masyarakat. Nah itu tantangan kita. Jadi bagaimana penyampaiannya secara sederhana supaya masyarakat juga mengerti apa yang kita perjuangkan. Gitu, Bli. Gimana seperti rasa patriotnya keluar ya. Wah itu dengan tak tergambarkan. Apakah mungkin ada, atau bukan mungkin ya, apakah ada sampai ancaman fisik atau ancaman apa? Itu sudah biasa ya. Itu sudah biasa. Bagi seorang lawyer itu sudah biasa. Seperti itu resiko perjuangan memang, Bli. Jadi apa pengalaman yang paling mengesankan pada saat itu? Pada saat kasus ini atau kasus-kasus yang kasus itu? Pada kasus itu. Atau kasus-kasus yang lain boleh. Ya, apa yang mengesankan itu, yang bisa membawa Bli Yonatan ini sampai di posisi sekarang? Ya kalau di kasus itu kemarin, bagaimana ternyata hari ini partisipasi dan dukungan dari masyarakat itu penting sekali, Bli. Karena itu adalah senjata moral buat kita untuk memperjuangkan keadilan di negara ini. Bukan berarti dengan kata lain itu no viral no justice itu kata-katanya. Bukan. Itu juga masuk kategorinya. Oh, itu masuk. Hari ini ya kita sadar no viral no justice. Beliau mendukung kata-kata itu ya. Saya setuju dengan itu. Oke. Saya setuju dengan itu. Ya. Itu yang saya dapat. Kemudian yang kedua soal tantangan-tantangan pasti banyak. Intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung itu juga kita rasakan. Tentu dalam menghadapi hal tersebut kita harus pintar-pintar membawa diri. Kita harus cepat beradaptasi. Nah itu solusinya juga begitu, Bli. Baik di kasus-kasus lain ya, kalau saya di stop jalan, kaca mau dilempar batu segala macam, itu hal biasa. Itu ada. Berarti kalau jadi lawyer itu harus tahan banting. Harus tahan banting. Mental juga. Betul. Mental baja. Betul. Tapi sayangnya sekarang karena sudah menjabat sebagai anggota DPR sudah tidak boleh lagi beracara sebagai pengacara. Iya, sudah sekarang mengabdi untuk masyarakat. Sudah mengabdi. Satu lagi, ya, beliau tahu kasus tentang kemarin gas. Karena beliau juga sempat berkomentar pada saat kejadian meninggalnya anak buahnya itu. Sekarang kan yang sampai terakhir itu meninggalnya 18 orang. Oh, yang di Denpasar. Denpasar. Oh iya, saya tahu itu. Yang di 18 saya orang. Tahu itu. Beliau ngelihatnya gimana kasus itu? Sudah divonis ya kalau nggak salah? Belum, baru tuntutan. Tuntutan kemarin baru 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Biasanya vonis hakim itu tidak melebihi tuntutan. Iya. Itu anak buahnya yang meninggal. Kalau saya ngikutin kemarin, kan meninggalnya satu-satu sampai akhirnya jumlahnya 18. Habis itu terakhir sampai saya sempat baca dan kita juga sempat ngepost bahwa barang itu adalah milik dari anak buah atau almarhum yang punya ya, bukan punyanya. Mohon maaf, saya agak sensitif ini sebenarnya. Beliau sendiri ngelihatnya gimana?
Saya melihat secara aspek hukumnya saja, Iya, Bli ya. iya. Kalau saya melihat secara aspek hukum, tentu dalam hal ini kita harus percaya kepada proses penyidikan sampai pelimpahan kejaksaan sampai nanti akhirnya vonis Oke. di tangan majelis hakim. Tentu dalam hal ini diperlukan pemeriksaan yang sangat komprehensif, bahkan sampai forensik, Ya. ya, karena di sini sudah ada korban yang banyak begitu. Jadi sumber utamanya itu harus ditelaah. Oke. Kemudian ketika sudah ditemui sumber masalahnya baru ditelusuri siapa yang memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan permasalahan ini. Tentu dalam hal ini saya juga harus tegak lurus dengan hukum. Jangan sampai karena ini viral, kemudian harus ada yang dipaksakan sebagai tersangka. Oke. Itu yang pertama. Tetapi kalau memang ternyata bukti-bukti dan saksi-saksi menguatkan ada memang pengerucutan siapa yang harus bertanggung jawab, tentu itu harus diperiksa dan diadili. Nah, dalam hal proses peradilan seperti ini yang ditangkap kemarin itu, kita lihat statusnya sebagai apa. Apakah beliau terlibat langsung di dalam menyebabkan meninggalnya itu, atau ada kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, ini juga ada pasal pidananya. Nah, saya belum baca lebih dalam itu pasal mana yang didakwakan oleh pihak kejaksaan. Apakah keterlibatan di dalam kelalaian itu, atau memang ternyata karena ada peran yang aktif di dalamnya. Tapi dalam hal ini kalau peran aktif kan tidak ya, sejauh saya mendengar beritanya. Tetapi kelalaian ini bagaimana? Dan nanti ada juga faktor-faktor pemberat ataupun peringan, Bli. Nah, menurut beliau wajar nggak 1,5 tahun itu dengan 18 korban jiwa? Nah, ini jawabannya dari sudut pandang banyak ya. Iya. Dari sudut pandang yang banyak. Saya melihat kalau memang ternyata ada dasar yang memberatkan, katakanlah itu kelalaian, sehingga menyebabkan orang banyak meninggal. Kemudian ternyata itu bisa diatasi dengan tanggung jawab begitu. Nah, itu seharusnya ada dasar pemberatnya. Atau mungkin ternyata ada dasar peringan di dalam situ karena ketika korban-korban itu sudah berdamai. Atau si terdakwa ini sudah memberikan kompensasi. Sehingga itu bisa jadi dasar meringankan. Nah, ini yang harus kita lihat secara objektif, Bli. Begitu ya, Bli ya. Oke, cukup untuk case itu oke lah. Saya nggak mau gini juga karena beliau juga nggak, beliau sendiri kan nggak terlibat langsung. Iya, saya tidak karena terlibat. Kenapa saya menanyakan itu? Karena sempat saya scroll IG-nya beliau, ada komentar beliau tentang case itu. Makanya saya coba menanyakan itu. Mungkin beliau ingat posting saya itu ingat, kan? saya mendorong siapapun yang terlibat harus diadili. Iya, pada saat itu baru 11 orang yang meninggal. Yang beliau sekarang sampaikan. sampai 18 ya. Kalau terakhir kan sudah 18. Semua meninggal itu. Semua akhirnya ya, sampai dibawa ke rumah sakit juga ya. Ini Kasian. harus ada pertanggungjawaban ini secara materi juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini saya mendorong itu, Bli. Tapi pertanyaan mendasar sekali itu 1,5 tahun wajar nggak tuntutan itu aja? Kalau beliau nggak. Nanti saya lihat lagi ya pasal yang disangkakan ya. Ini kita sebagai orang awam juga kan pingin tahu dalam hukum itu apakah hukum itu cuman melihat dari satu sudut pandang atau secara luas dampaknya gitu. Jadi kalau saya ngelihat dari di media massa atau media sosial, dampaknya sangat luas waktu itu. Sebelum kejadian itu gas LPG langka. Ya, setuju. Ya, waktu itu beliau tahu itu. Saya jadi ingat lagi. Beliau tahu. Tapi setelah kejadian itu akhirnya normal. Yes. Nah, apakah aparat hukum tidak melihat itu? Itu pertanyaan ya. Udah, kita lewati yang nanti kita bahas di ruang dan waktu segmen yang itu berbeda ya. Nanti bahasanya khusus. Saya mau bahas sedikit tentang ogoh-ogoh. Tadi katanya habis selesai rapat tentang ini. Yes, kita habis membahas terkait peraturan daerah. Ini ogoh-ogoh. maaf ya, saya sengaja menanyakan lagi naik, lagi turun ke sana ke sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Santai. Siap. Terakhir beliau, ini statement sedikit tentang yang habis dibahas tadi tentang ogoh-ogoh. Mungkin ini bisa beliau sampaikan ke generasi muda, terutama anak muda di Kota Denpasar. Apa sih tadi dibahas terkait ogoh-ogoh ini?
Ya. Nah, ini juga saya apresiasi nih, ditanya seperti ini. Memang sudah seharusnya teman-teman media juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi apa Iya, yang dibahas itu disampaikan. Nah, ini iya. sepertinya prime banget nih Bali News jadi yang perdana terkait dengan Perda Ogoh-Ogoh ini. Jadi kebetulan saya juga ada komisi di Dewan itu. Oke. Jadi, saya di Komisi 1 dan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, Pemperda, khusus oke. membahas Peraturan daerah. peraturan-peraturan daerah. Oke. Dan salah satunya yang kita bahas agak mendesak ini Bli sebetulnya, Ya karena dekat udah ini karena kan. sudah dekat dan Perda arahan Ogoh-Ogoh. Pak Wali Kota juga untuk menciptakan suasana dan situasi yang kondusif pada saat pengerupukan. Kita bahas secara maraton terkait Perda Ogoh-Ogoh, kelestarian Ogoh-Ogoh. Oke. Yang dimana tadi Bli baru sebelum saya kesini, saya dari kantor DPR membahas ini. Oke. Fokus yang paling terutama adalah terkait dengan penggunaan sound system. Nah, itu yang paling hampir setiap tahun terjadi itu. Setiap tahun Ya. saya lihat. Dan garis besar dari Perda ini Bli, Ya. lebih banyak mengerucut ke sound system. Bukan hanya sanksi administrasi, bahkan denda. Bukan hanya dua itu, ada pidananya sekarang. Ada Ada pidana. kurungannya. Jadi generasi muda kita nih hati-hati. Hati-hati. Seketruna ya, Ya, seketruna meskipun terutama. ini belum disahkan, tetapi Ya. kita akan sahkan ke arah sana nih. Sepertinya Oke. ke arah sana. Sound system ini yang paling diwanti-wanti. Jadi Tidak boleh lagi ada sound horek yang dari luar dibawa Iya, ke iya. sini. Semua harus menggunakan gamelan Bali, Bali Gajur. Dan di situ juga kalau turunannya kekhawatiran masyarakat di bawah, semeton begitu yang tim hore Ya. yang ikut meramaikan, jangan khawatir karena kita juga akan mendorong desa adat dan pemerintah adat setempat, Banjar adat juga untuk memfasilitasi gamelannya. Jadi ada pertanyaan gitu juga, Bli. Ya, Kenapa? Ya karena Banjar kita nggak punya gong segala macam. betul. Itu juga saya perjuangkan. Tapi rasanya di Denpasar hampir semua Banjar sudah punya gong kan? Ya, Banjar adat. Kalau Banjar adat ya? dinas memang belum. Oh iya, Walaupun oke. ada ya. Hmm. Beberapa Banjar dinas sudah ada. Namun kembali tadi saya sampaikan nggak usah khawatir karena kami juga akan mendorong Banjar adat untuk mau mengajak, menggambelkan, memfasilitasi Banjar-Banjar dinas ataupun semeton-semeton kecil. Oke. Jadi parade pawai Ogoh-Ogoh ini tetap bisa terlaksana. Benar-benar harus memang tradisional. Harus pakai tradisi. tradisional. Jadi poin-poinnya tadi apa? Pertama tidak boleh Menggunakan sound system. sound system. Kemudian ingat ada ancaman pidananya ketika Aha. melanggar selain sanksi administrasi dan denda. Kemudian akan dikaji terkait jam parade Ogoh-Ogoh. Ada aturannya, ada Ada. jam-jamnya Ada juga. jamnya. Jadi sampai jam berapa diperbolehkan itu. Dan dalam hal ini belum final, namun di rancangan kemarin disampaikan sampai jam 12 sampai jam 1. Tapi tadi ada perdebatan terkait itu. Eh, Apa yang banyak diperdebatkan? Tadi belum banyak perdebatan karena sifatnya baru ada rancangan dari tim penyusun Oke. yang kemudian akan kita paripurnakan untuk kita bahas teknisnya. Oke, Jadi pada teknisnya dasarnya seperti apa? setuju nggak ada rancangan aturan Ogoh-Ogoh ini? Tadi pokoknya hanya itu. Semua setuju, karena setuju ada rancangan peraturan Ogoh-Ogoh, kita ketok, kita akan paripurnakan, kita sepakati, baru kita akan bahas pasal per pasal. Dari Perda itu ada pasal yang menyatakan dukungan atau support dari pemerintah daerah nggak? Dukungan dana atau apa itu besarannya atau apa sampai ke situ? Belum. Yang ada terkait dengan BKK ya, Mhm. bantuan khusus begitu, itu masuk ke dalam sanksi. Jadi yang selama ini sudah mendapatkan bantuan Ogoh-Ogoh, ketika didapati melakukan pelanggaran di dalam parade, bantuan itu justru akan ditarik. Tidak akan diberikan bantuan lagi. Oke. Jadi kalau berbicara soal dana, tadi baru saya baca terkait dengan penarikan dana bagi pelanggar perda tersebut. Berarti kalau ada penarikan berarti kan ada support lah. Ada Berarti support, selama ini ada support, tapi tidak support. ada di perda tersebut untuk besarannya berapa itu Besarannya tidak. berapa Itu tidak di tidak perda. Itu adanya di perwali. Oke. Ada di peraturan wali kota. Tapi kalau udah diatur seperti itu ya harusnya bisa tertib ya. Harusnya bisa. Karena kami juga akan mendorong jangan hanya di perda saja, nanti pelaksanaannya tidak maksimal. Perwalinya juga harus ada. Perwalinya juga harus ada karena ada klasifikasi begini, Bli. Ah, Dalam tahap pembuatan Ogoh-Ogoh harus memperhatikan yang pertama aspek lingkungan. Nah, ini kalau Oke. tidak sesuai klasifikasi ini
Aspek lingkungan dari segi material yang dipakai. Mungkin segi material ini perwalinya juga lagi digodok ini. Kemudian yang kedua tetap harus mengedepankan aspek sastra agama Hindu. Jadi tidak membuat ogoh-ogoh ini yang senonoh, yang sembarangan. yang sembarangan. Bahkan di ancaman pidana tersebut juga ini lagi jadi perdebatan ini. Tadi ada sempat perdebatan singkat, meskipun belum waktunya kita bahas, walaupun belum berdebat. Ketika ogoh-ogoh itu menyerang harkat martabat seseorang, itu bisa terkena. Tapi hati-hati, ini perda, tidak boleh kita tumpang tindih dengan KUHP karena harkat martabat itu juga dilindungi secara undang-undang, itu punyanya undang-undang dan itu delik aduan. Nah, ini jangan sampai tumpang tindih. Nah, namun ini kan masih rancangan. Begitu. Itu tadi yang kita bahas, Bli. Jadi saya yakin background beliau di bidang hukum tentunya pasti akan bisa mewakili. Amin. Mewakili Kota Denpasar, masyarakat Kota Denpasar. Bukan hanya Denpasar Selatan ya. Betul. Kota Denpasar. Kota Denpasar. Oke. Gak terasa ya beliau. Tadi saya udah sampaikan 1 jam lebih dikit. Menyita waktunya di kesibukannya. Siap. Jadi kira-kira closing statement dari beliau. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang mau saya sampaikan, tapi sudahlah, nanti kita kalau ini rame mungkin kita bahas lagi apa kira-kira yang lagi happening. Siap. Yang beliau mau sampaikan. Kita di Bali News siap aja untuk menjadi fasilitas untuk menyampaikan ke masyarakat luas. Kita butuh ini matur suk semua, kita butuh banget nih media yang menyalurkan apa kerjaan kita di Dewan supaya menghilangkan stigma negatif itu juga. Itu benar. Penting. Ya. Jadi kalau kita juga support sebenarnya kalau di DPR RI, setiap DPR atau komisi-komisi itu beliau juga bisa cek nanti. Setiap komisi di DPR RI itu kalau mereka lagi rapat dan rapatnya terbuka untuk umum, kita live. Kita live di YouTube kita. Bagus itu. Bisa dicek nanti. Bagus. Jadi itu salah satu sumbangsih kita terhadap bangsa dan negara juga. Mantap. Jadi silakan closing statement dari beliau. Iya, sekali lagi mungkin saya mewakili generasi muda di DPRD Kota Denpasar. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman muda khususnya, tetaplah berproses. Percaya tidak ada yang instan, karena ketika nanti kita sudah berhasil dan kita sudah menjalankan semua prosesnya sesuai dengan koridornya, hasilnya akan nikmat sekali. Dan bagi anak-anak muda, mari kita sama-sama bangun kota kita, Kota Denpasar. Kita berkontribusi nyata dengan apapun kelebihan yang kita miliki. Kelebihan bukan hanya soal uang, tetapi kemampuan kita dari segi apapun bisa kita tuangkan bagi masyarakat sekitar dari skup yang paling kecil. Saya rasa demikian. Mantap. Jadi pada intinya teman-teman yang disampaikan beliau tadi, jangan menunggu kaya untuk berbuat atau menolong seseorang. Setuju. Seperti itu ya beliau. Ya. Jadi akhir kata saya Kandi Putra mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bli Yonatan untuk kedatangannya, waktunya juga. Dan semoga ada kesempatan untuk kita bahas-bahas isu sosial lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pasti. Akhir kata saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Bali News ID, lugas dan inspiratif.